Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eka Aprila yang insya Allah akan bersamai teman-teman, ibu serta kakak semuanya pada sore hari ini. Gimana kabarnya ibu? Semuanya sehat? Ibu Retno, Ibu Trihartati. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik ya Ibu. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, serta fit dan bisa mengikuti kegiatan hari ini seperti biasa ya, dari awal hingga akhir. Baik, agar acara kita lebih menuai keberkahan di sore hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu dan kita buka dengan pembacaan tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari kita Ukhti Zikriani. Silakan Ukhti Zikri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila fasbir ala ma yaquluna fahjurhum hajran jamila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita perdengarkan untuk tilawah Al-Qur'annya. Yang selanjutnya saya akan bacakan sedikit CV singkat dari Ustazah Nabilah. Jadi nama lengkap beliau adalah Nabilah Abdurrahim Bayan. Gelarnya LC MAG. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 15 April 1992. Kemudian riwayat pendidikan beliau SD, SMP, SMA di Mekah. Kemudian D2-nya di Institut Quran di Mekah. S1-nya Ummul Qura University Mekah, Fakultas Syariah. Kemudian S2 beliau di IIQ, Institut Ilmu Quran Jakarta, Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian pengalaman beliau, di sini beliau sebagai guru ngaji di salah satu rumah tahfiz di kota Mekah selama 4 tahun. Kemudian beliau juga guru ngaji di Masjid
Al-Haram, Masjidil Haram Mekah selama 2 tahun atau ketika libur musim panas. Kemudian beliau juga salah satu juri hafiz Indonesia RCTI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, insya Allah. Ya. Beliau juga juri tilawah di program Semesta Bertasbih SCTV pada tahun 2017. Dan saat ini beliau berdomisili atau tinggal di Cilegon. Demikian biodata atau CV singkat dari Ustazah kita, Ustazah Nabilah. Untuk selanjutnya kita akan menyimak pemaparan beliau, pemaparan Ustazah Nabilah terkait dengan bagaimana sih cara kita dalam melafalkan makharijul huruf dan juga sifatul huruf yang sesuai, yang tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, di sini Ustazah Nabila, alhamdulillah sudah membersamai kita ya Ustazah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Ya, alhamdulillah sangat baik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar kami. Suara saya kalau saya duduk kayak gini nyampe nggak? Jelas nggak? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Oh ya jelas. Baik. Ya, baik Ustazah. Insya Allah Ustazah dan keluarga sehat selalu ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, boleh Ustazah silahkan disampaikan, mohon berikan kami ilmu untuk hari ini kepada kami semua. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uutsi rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatika birahmatika ya rahman ya rahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman di sini, Masya Allah. Sudah mengadakan program yang luar biasa ya, membahas tuntas tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Menurut saya ini pembahasan yang penting sekali ya sebelum kita memasuki bulan Ramadan secara khusus, karena ada yang sudah yang penting ngaji aja, tahu ngajinya benar apa enggak, hurufnya pelafalan benar atau tidak. Ini bab yang sangat penting ya bagi saya, karena memang kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim. Tapi ya kalau baca tapi ngajinya cara membacanya, cara ngajinya, huruf-hurufnya masih kurang tepat, ya setidaknya kita sudah berikhtiar ya dari jauh-jauh hari dari sebelum bulan Ramadan untuk memperbaiki huruf-huruf kita ya, walaupun mungkin tidak 100% benar, tapi setidaknya kita sudah ikhtiar, kita sudah latihan seperti itu, maka insya Allah bismillah ya kita mohon semoga diampunilah gitu, karena kita sudah ada ikhtiarnya. Apa itu makhraj? Apa itu sifat huruf? Makhraj itu adalah di mana tempat atau posisi setiap huruf yang keluar ya. Jadi setiap huruf itu kan ada tempatnya atau letakannya di di lidah kita ya. Dan ketika kita ingin mengetahui makharijul huruf ya, maka kita harus mungkin teman-teman ada menampilkan foto pertama tentang makharijul huruf ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, penguasaan hal ihwal makhraj dan sifat huruf adalah sebuah keharusan ya, sebab dua komponen ini adalah termasuk bagian dari komponen syarat-syarat tajwidul huruf, karena dalam Al-Quran ya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman warattilil Qur'ana tartila ya, kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang unggul atau bacaan yang baik ya. Tertil di sini ya bisa diartikan dengan tertil dengan suara yang indah, dan juga bisa diartikan dengan bacaan yang unggul, bacaan yang baik. Maka apa arti tertil menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah? Kata beliau tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf yaitu artinya dalam arti tertil ya, wa ma'rifatul wuquf, mengetahui cara waqaf dan ibtida ya.
Dan begitu juga Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan bahwa ketika kita pengen belajar ilmu tajwid, ya, maka kita harus belajar juga إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. Hal yang pertama yang harus dipelajari oleh orang-orang atau penuntut ilmu yang ingin belajar ilmu tajwid adalah makharijul huruf was sifat. Nah, kita perhatikan di sini makharij al-huruf, ya. Ya, menurut pendapat yang terpilih bahwa huruf hijaiyah terbagi menjadi 17 makhraj. Dan keberadaan 17 makhraj ini ada di 5 tempat, ya. Perhatikan di sini yang pertama ada al-jauf. Ya, al-jauf di sini coba perhatikan panahnya ada 2, ya. Jadi jauf itu ada artinya adalah rongga mulut, ya. Rongga mulut itu ya mulai dari saluran nafas kita sampai keluar. Jadi kalau kita ada 3 huruf di huruful jauf di rongga mulut itu, yaitu huruf mad, yaitu alif sukun yang sebelumnya fathah, waw sukun yang sebelumnya dhamma, ya sukun yang sebelumnya kasrah. Jadi kalau kita misalnya baca as-sama itu suara alif maddiyahnya itu kan ngalir. Nah, itu dia ngalir di mana? Dia ngalir ke al-jauf. Ya, jadi perhatikan dari yang biru ini sampai yang ke hijau-hijau itu semua itu semua al-jauf, ya, itu semua al-jauf. Makanya ada panahnya 2, ya. Bukan berarti dia dua posisi, bukan. Dia tak maksud foto tersebut adalah mengalirnya suara dari dari saluran nafas mulai dari bawah, ya, sampai sampai ke arah luar. Jadi mulainya dari tenggorokan, ya, mulai dari awalnya dada, tenggorokan juga ke rongga mulut. Jadi itu semua rongga mulut itu adalah makhraj al-jauf. Ada 3 huruf, yaitu alif sukun huruf mad, ya, huruf mad, alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Makhraj yang kedua yaitu makhraj yang berwarna biru. Nah, itu namanya al-halq. Al-halq itu apa artinya? Adalah tenggorokan. Tenggorokan itu ada 3 bagian, ya. Ada adna al-halq, yang paling jauh, ada 2 huruf di sini, ada hamzah dan ha. Terus ada di tengah-tengah tenggorokan ada ain dan ha. Ada yang paling dekat, yang paling dekat itu namanya adna, yang paling jauh adalah aqsa, ya. Aqsa al-halq ada ain, hamzah dan ha, wasat al-halq tengah-tengah tenggorokan. Ain dan ha paling dekat atau paling mendekati bibir atau mendekati makhraj mendekati zahirul al-fam adalah ghain dan kha, ya. Jadi ada 6 huruf di huruf tenggorokan. Berikutnya ada di al-lisan. Al-lisan ini panjang, ya. Al-lisan ini paling banyak huruf-hurufnya, ya, paling banyak huruf-hurufnya, ya. Al-lisan di sini ada banyak sekali hurufnya, ya. Al-lisan terdapat ada 10 makhraj, ya, 10 makhraj. Yang pertama mulai dari pangkal lidah. Dari pangkal lidah yaitu makhraj harful qaf dan kaf, ya. Makhraj harful qaf dan makhraj harf al-kaf. Makhraj harful qaf apa? Pangkal lidah dan langit-langit. Tapi perbedaannya antara pangkal lidah harful qaf dengan harful kaf bahwa coba dirabah-rabah, ya. Coba teman-teman merabah pangkal lidahnya. O. Itu ada bagian lembut. Ya, bagian lembut dia mendekati. Jadi langit-langit kita itu ada 2 bagian. Ada bagian yang keras, ada bagian yang paling belakang itu dia bagian lembut. Nah, kalau huruf qaf itu di bagian lembut. Kalau kita perhatikan di sini, ini saya nggak bisa nunjuk, ya, karena pakai HP, ya. Coba aku bisa nggak, ya? Oh ya, bisa. Nah, kalau harful qaf itu di sini nih. Nah, dia menyentuhnya di bagian lembut, ya. O. Kalau harful kaf itu di bagian yang kasar, ya. Di bagian yang kasar. Di bagian kasar itu di mana? Itu sudah mulai di sini nih. Di sini nih. Ini di sini harful kaf, ya. Jadi salah kalau misalnya kita bacanya ko. Dia bukan ko, tapi dia o. Jadi di bagian yang lembut di mana suaranya o gitu, seperti gendang, ya.
bukan k atau ko enggak. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf tebal itu tidak boleh memonyongkan bibir. Jadi tidak, tapi o. Nah, ini apa namanya? Jadi aqsal lisan sini dia apa namanya lidah kita naik kalau melafalkan harful qaf kayak gini nih. Makanya ketika melafalkan harful qaf itu lidah kita nekuk gitu ya. Nah, maka di sini kan suaranya nanti bergema di dalam itu suara huruf-huruf yang tebal ya. Nah, ini harful qaf di sini, harful qaf. Kalau harful kaf di sini di bagian yang keras gitu ya. Baik. Ini hapusnya gimana nih? Baik, lanjut. Lanjut berikutnya makhraj harful kaf ya. Makhraj harful kaf juga sama ya. Seperti di pangkal lidah juga di langit-langit tapi di bagian yang keras ya. Itu di awal yang warna kuning gitu ya. Itu makhraj harful kaf. Ya. Terus berikutnya adalah makhraj wasatul lisan. Dan setelah kita menjelaskan di aqsa, jangan hijau lagi deh. Merah aja ya. Hitam. Ya, di sini tadi kan aqsa ya, aqsa di sini, aqsa tadi itu di sini, dia menyentuh di sini, ya aqsa. Nah sekarang wasatul lisan di sini, ini wasatul lisan, huruf-huruf tengah-tengah lidah. Nah huruf tengah-tengah lidah ini apa? Ada 3 huruf, ada jim, shin, dan ya. Jim, shin, ya. Jadi kalau melafalkan harful jim jangan ja. Kalau dia ja maka ini salah dari depan sini. Nah itu salah. Jadi ja. Jadi wasatul lisan tengah-tengah lidah itu merapat ke langit-langit. Dia itu khusus untuk melafalkan harful jim. Kalau melafalkan harful ya butuh ronggang ya. Ya supaya anginnya ngalir. Kalau melafalkan harful ya. Harful ya harus dia antara tengah-tengah lidah dengan langit-langit itu ada rongga ya. Kalau shin dia juga ada rongga ya dan lidah kita datar ya. Tapi dia agak dekat dikit ya. Kalau ya jadi ai dia lebih besar jaraknya. Tapi kalau harful shin itu dia agak mendekati. Tapi tetap ada angin yang ngalir makanya ada tafsyi ya. Jadi anginnya yang menyebar. Anginnya yang menyebar. Baik. Lanjut makhraj berikutnya adalah makhraj hafatul lisan. Hafatul lisan ini kalau kita di sini mungkin kurang jelas, saya akan melukis di pinggir. Ya, hafatul lisan. Ini kita anggap aja ini lidah ya. Ini lidah. Ya, ini lidah dari atas ya. Nah, hafatul lisan ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama bagian depan. Bagian depan. Ini ada warna merah nih. Nah, ini bagian depan. Ini huruf apa saja? Harful lam. Ya. Harful lam adalah pinggir ujung lidah bertemu gusi muka yang atas ya. Lam. Makanya ketika melafalkan harful lam coba lihat ya jelas ya jadi dia enggak gitu ya. Kalau harful lam dia enggak enggak lidah enggak keluar, dia lidah kita mundur ke belakang ya ke gusi muka yang atas. Terus dia melebar, jangan mengerucut, enggak, dia melebar. Makanya harful lam ini gigi yang berkaitan dengan harful lam ini adalah ad-dhahikain. Apa ad-dhahikain? Jadi kalau kita senyum, itu gigi terakhir itu ya itu belakangnya harful lam. Jadi melebar harful lamnya. Maka itu yang dari situ terdengar maka di situ harful lam terdengar tipis ya. Dia kalau makin lebar makin tipis. Jangan Allah enggak. Jadi lebar ya. Gitu ya. Baik. Berikutnya ya, baik. Berikutnya ya masih di pinggir lidah tadi ya. Ya, di pinggir lidah di bagian yang kedua, perhatikan di sini ada warna hijau, bisa pinggir kanan atau pinggir kiri atau dua-duanya ya.
kanan dan kiri. Ini untuk harful dhad. Harf ad-dhad. Ya, harful dhad. Agak صوري. Harful dhad. Ya. Jadi sebenarnya makhraj yang paling enak itu adalah makhraj harful dhad. Ya. Karena kita bisa menggunakan bagian pinggir lidah bagian kanan atau pinggir lidah bagian kiri dan juga bisa menggunakan dua-duanya. Ya. Jadi salah satu pinggir lidah atau dua-duanya beradu dengan salah satu dua geraham atas yang kiri atau kanan atau keduanya yang bagian dalam dia do. Jadi kalau kita melafalkan enggak dia bukan harf dal yang o do enggak, tapi dia pinggir lidah ya. Pinggir lidah kanan pinggir lidah kiri pinggir dua-duanya Jadi suaranya sama, cuma tinggal gimana kita pilih nih yang menurut kita yang paling gampang itu yang mana. Kita latihan. Nah, jadi semoga nanti makhrajnya harful dhadnya bagus gitu ya. Baik, berikutnya ada makhraj setelah harf hafatul lisan ada makhraj taraful lisan. Ya, taraful lisan ini coba saya kasih warna apa ya? Warna biru di depan, enggak apa-apa ya. Ini taraful lisan itu sangat apa ya? Sedikit aja nih bagian ujung lidah nih ya. Bagian ujung lidah. Tapi makhraj dari situ banyak sekali ya. Yang pertama ya ada makhraj nun. Makhraj harfun nun. Ya, makhraj harfun nun. Ya. Ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj lam dari arah gusi ke gigi atas. Jadi kalau kita pengen latihan makhraj harful lam, coba di sini ada harful lam ya. Dari segi langit-langitnya, ini kan ini warna biru ya. Nah, ini. Nah, yang pertama di sini menyentuhnya lam, habis itu nun, habis itu ra. Ya. Wah, kemana hilang fotonya? Ya. Lam, nun, ra. Ya. Jadi gitu ya. Jadi susunnya al baru an naik ke atas ya al ya baru naik ke atas lagi. Makanya makhraj harful lam adalah ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj lam dari arah gusi gigi ke atas. Jadi makin naik ke atas. Naik ke atas maksudnya atas mana? Atas langit-langit ya. Gitu sesuai urutan yang saya tulis tadi di gambar. Berikutnya setelah nun ada makhraj khusus harful ra ya. Punggung ujung lidah sesudah makhraj nun bertemu dengan langit-langit bagian depan ya. Ya. Al an Jadi ra itu paling belakang. Ra itu paling belakang dan itu tidak boleh kita menekuk ya. Kalau menekuk lidah, enggak boleh menekuk lidah, tetap lidah al gini ya. Al an gitu ya. Bukan nekuk banget enggak, tapi tetap apa namanya? Punggung ujung lidah ini menyentuh langit-langit. Enggak, dan juga harful ra ini enggak boleh kita enggak begitu ya. Makhraj berikutnya adalah makhraj harful sin, za, sin, sad ya. Sebelumnya ada makhraj harfut ta dulu terlebih dahulu ya. Ta, ta, dal. Ya, ini satu paket ya. Ta, ta dan dal adalah makhrajnya dari punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam ya. Jadi da terlihat ya kalau kita pakai cermin pun jelas. Da, to terlihat ya. Ya, jadi punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. Berikutnya ada makhraj masih di ujung lidah ya. Ada makhraj harf as-sin, sad dan za. Sin, sad dan za. Pada ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga suara sad keluar di antara sad atau sin atau juga za ya, keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Jadi ujung lidah itu coba kita lukis lagi. Nah, ini kan mana kita warna
Warna hitam aja deh. Nah, perhatikan kan ini kan gigi ya, gigi seri atas, ya kan? Ini gigi seri bawah. Jadi lidah itu agak menekuk ke bawah. Nah, agak menekuk ke bawah. Tapi dia tidak menempel ke gigi ke ini ya, tidak menempel ke gigi bawah ya, tidak menempel ke gigi bawah. Jadi dia menempelnya atau kenanya di halaman 2 gigi seri bawah. Gini ya, ini di sini nih. Dia lebih menyentuh ke sini gitu. Makanya anginnya nanti itu kencangnya keluarnya dari bagian kanan, warna merah ya. Ya, dari sini keluar kencang ya kan? Dia keluar anginnya kencang. Terus juga karena agak merapat juga dari atas, jadi juga anginnya kencang. Jadi makanya perbedaan antara makhraj harf sin dan shin besar itu sangat jelas sekali karena harf shin itu apa namanya kan tadi kita bilang ada ronggang antara langit-langit sama apa namanya tengah-tengah lidah, jadi anginnya bisa menyebar. Tapi sedangkan harf sin slot dengan zai ini dia makin apa lidah itu sangat terbatas ya, makanya apa dan makanya anginnya satu arah ya, makanya anginnya satu arah hanya di apa namanya dia ke bawah, anginnya ke bawah dan satu arah. Beda dengan harf shin yang bisa menyebar ke mana-mana. Ini sin, shad dan zai, ini satu paket. Tadi ta, dal, kalau sekarang barusan sin, shad dan zai. Ada juga yang makhraj berikutnya, ada namanya al-huruf al-lathawiyah, keluar dari punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Ya, dhahar taraf al-lisan wa taraf al-thanaya al-ulya, ada 3 huruf, la, tha dan dha. Jadi punggung ujung lidah, punggungnya ya, la sama ujung 2 gigi seri yang atas. La. Jadi dan itu hanya menyentuh saja. Tidak boleh menggigit atau menekan, itu tidak boleh ya. Dia hanya menyentuh la ya, la tha wa, la tha wa ya. Terus yang terakhir ada huruf, udah bahas semua ya. Alhamdulillah udah bahas semua. Yang terakhir ada makhraj asy-syafatain ya, makhraj asy-syafatain atau kedua bibir ya. Kedua bibir ini makhrajnya adalah keluar ada beda-beda ya, ada beda-beda makhraj asy-syafatain ini. Ya, asy-syafatain dua bibir terdapat dalam 2 makhraj, yaitu dengan cara merapatkannya atau dengan menggunakan 2 bibir ada ba, mim dan waw. Ada juga dengan makhraj yang terakhir yaitu makhraj harful fa ya, yaitu kita menggunakan bibir bagian bawah ya, fa sama gigi seri atas ya. Jadi perut bibir bawah dan ujung 2 gigi seri yang atas, yaitu fa, harf fa. Dan juga ketika melafalkan harful fa tidak boleh kita enggak ya, bukan 2 bibir, hanya bibir perut bibir bagian bawah, yang itu yang bagian basah ya. F, makanya dia ada hams. F gitu ya. Itu harf alfa. Terus yang terakhir, makhraj yang terakhir ada di sini ada al-faishum ya. Faishum itu perhatikan itu yang dia itu berwarna putih. Kan ada kuning ya, itu di atasnya ada warna putih. Nah, itu rongga hidung. Ya. Rongga hidung itu yaitu suara gunnah. Itu suara gunnah ya, suara gunnah. Baik, ini sekilas ya, sekilas tentang makharij al-huruf. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya adalah mengenal tentang sifatul huruf. Ini harus hapusnya gimana ini? Bisa, Kak? Oke, bisa bantu ngapusin? Ya. Ya, sifatul huruf. Jadi karena kita sudah mengetahui tempat-tempat huruf-huruf yang tadi sudah kita belajar, ya, maka kita harus mengetahui sifat. Sifat itu apa sih? Ya, sifat itu apa? Sifat itu artinya dari segi bahasa, ya, menurut sifatul huruf dari segi arti bahasa adalah karakteristik dari sesuatu watak.
seperti warna putih, hitam, merah, dan sebagainya. Sedang menurut arti istilah adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Seperti ada hams, ada jahar, dan lain-lainnya. Nah, menurut ulama tajwid ada dua sifat, ya. Ada sifat laha dhid dan sifat laisa laha dhid. Apa artinya sifat laha dhid? Sifat laha dhid yaitu artinya dia punya lawannya. Ya, misalnya kuat dan lemah, ya kan? Besar dan kecil. Nah, itu sifat-sifat yang berlawanan. Ada juga sifat yang tidak ada lawannya, itu ada 9. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. Ya. Baik, kita akan membahas yang pertama sifat-sifat yang berlawanan. Sifat-sifat yang berlawanan. Oke, ini dulu. Sifat-sifat yang berlawanan. Yang pertama al-hams. Hams itu apa? Hams itu artinya berdesis atau nafas yang berhembus, ya. Jadi ada apa namanya? Ada nafas, ya, angin yang keluar. Ya, ada angin yang keluar. Itu ada berapa huruf? Ada fahathahu syakhsun sakat fahathahu syakhsun sakat. Ada 10. 1, 2, 3, 4, kita 4. Iya, ada 10 huruf. 10 huruf, ya, 10. Gimana ngapusnya ini? Oke, ada 10 huruf. 10 huruf, ya. Fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Selainnya, ya. Jadi contoh misalnya kalau kita baca harfus sin, tetap ada as, ngalir nafasnya kan? Anginnya ngalir as. Ya. Nah, tapi kalau lawannya al-jahar, ya, jadi sisa dari 10, kalau kita hitung bahwa huruf hijaiyah ada 28, sisa dari 10 itu ada berapa? Ada 18. Nah, 18 huruf itu semua harful jahar, ya. Jadi misalnya kalau kita baca harful hamzah, ya, atau alif, udah berhenti di situ. Jadi anginnya berhenti. Jim berhenti, berhenti, ya. Ak berhenti, ya, harful qaf. Atau harful ta, berhenti, ya. Jadi apa namanya, hams itu yang dimana suara itu berdesis dan atau suara, ya, suara bukan suara, nafas yang berdesis, ya, atau berhembus, ya. Sedangkan jahar itu lawannya adalah artinya nafas yang ditahan, nafas yang ditahan. Berikutnya adalah asyiddah. Nah, syiddah ini mengenai tentang suara. Jadi hams dan jahar mengenai tentang nafas. Syiddah, tawassut, rakhawah ini, 3 yang satu baris ini di dalam nomor 2 ini, itu membahas tentang suara. Ya, syiddah itu yang suaranya ditahan. Ya, ditahan. Ada berapa huruf? Ada ajidu qatin, ada 5, bakat ada 8. Huruf syiddah adalah 8. Ya, ajidu qatin bakat. Kalau kita baca harful dal, ya, tanpa dikolkolahkan, ya, agak berasa gitu, ya, susah gitu, ya. Atau kita melafalkan harful kaf tanpa kita kasih hams, ya, susah karena dia apa namanya, suaranya kita tahan, ya kan, itu syiddah namanya. Makanya kenapa ada qalqalah, kenapa ada apa namanya, huruf kaf dan ta secara khusus ada hams, kita kasih hams karena supaya apa, kan huruf bahasa Arab kan mereka lebih suka melafalkan huruf-huruf yang enteng, supaya huruf-huruf ini menjadi tidak begitu keras, ya, tidak tertahan, ya, suara yang tidak tertahan, maka mereka ada beberapa cara untuk mengalihkan, ya. Misalnya kalau hamzah dengan kasimat atau tashil atau ibdal, kalau jim, dal, qaf, ta, ba itu dengan cara apa namanya, diqalqalahkan supaya dengan enggak, tapi
Lebih entang ketika diqalqalahkan. Coba kalau kita baca misalnya kalimat al-haq tanpa qalqalah. Al-haq berasa gitu ya. Jadi supaya kita melafalkan huruf-huruf syiddah ini lebih enak, lebih enteng, maka lebih lebih santai saat melafalkannya, maka ada beberapa huruf, ada cara-cara sendiri supaya litakhallus minasyiddah. Kalau alif atau hamzah dengan cara tashil, mad dan ibdal. Kalau huruf qutb jad dengan qalqalah, yang terakhir kaf dan ta dengan kita memberi sedikit hams. Terus lawannya adalah ar-rakhawah. Lawan asyiddah tadi ar-rakhawah. Apa artinya ar-rakhawah? Ar-rakhawah itu yang suaranya tidak ditahan. Contoh seperti harful ha. Selama ada nafasnya, ada selama ada nafas ada suara, ya. Selama anginnya ngalir, nafasnya ngalir, suaranya tetap terdengar. Ini namanya rakhawah. Ya. Ada berapa huruf? Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 في 2 6 في 2 12. Ada 15. Ada 15 huruf. Ya, ada 15 huruf. Ada 15 huruf. Ya. Jadi selama ada angin, ada suaranya, ya. Karena syiddah, rakhawah dan tawassut ini membahas tentang suara, ya. Kalau tawassut, tawassut ini tengah-tengah, dia tidak terlalu ditahan dan dia juga tidak terlalu lentur, ya, tapi dia tengah-tengah. Suara yang tidak begitu tertahan dengan sempurna dan juga dengan tidak terlepas dengan sempurna. Ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Bagaimana? Jadi kalau kita melafalkan harful lam, al. Jangan al, kepanjangan atau al, enggak. Dia tengah-tengah. Enggak al atau al, enggak. Tapi tengah-tengah. Al, an, a, am, ar, ya, seperti itu. Berikutnya ada sifat al-isti'la. Ada sifat al-isti'la. Al-isti'la ini apa artinya? Isti'la ini artinya pangkal lidah naik ke langit-langit. Pangkal lidah naik ke langit-langit. Ingat ya, ketika saya membahas tadi harful qaf, saya bilang kalau makhraj harful qaf kita bagus, kan otomatis pangkal lidahnya naik, terus suara di dalam itu bergema. Nah, itu begitulah sistem atau cara melafalkan huruf-huruf tebal. Ya, jadi pangkal lidah naik ke langit-langit. Itu ada berapa huruf? Ada 7 huruf. Ada 7 huruf. Khussa, dagtin, qid. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Khussa, dagtin, qid. Lawannya, ya, lawannya berarti pangkal lidah apa? Tidak bertemu langit-langit. Sisanya, ya, jadi 21 huruf itu misalnya ba, da, jangan ada bo, enggak bo, kan ba, da, jangan do, da, ya kan? Atau misalnya za, sa, ta. Jadi semua huruf selain 7 huruf tadi itu lidah kita datar. Ya, kurang lebih seperti itu. Al-itbaq. Apa artinya al-itbaq? Al-itbaq artinya al-itbaq artinya bagian besar dari permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Emang bedanya apa dengan isti'la tadi? Jadi kalau isti'la itu hanya pangkal lidah saja yang naik, ya. Tapi kalau itbaq dia bagian besar dari permukaan lidah itu hampir mau merapat, ya. Tapi tetap ada suara, misalnya tetap ada suara, ya. Tapi suara tebalnya itu levelnya lebih tinggi lagi. Itu ada 4 huruf, ya. Ada to, so, do, dan dha. Ya, jadi semua yang berbentuk kayak gini, ya. Jadi so, do, to, ya, berbentuk kayak gini, ya. Ya, karena dia terlalu permukaan lidah itu sangat mendekati langit-langit, ya. Jadi makanya sini itbaq itu artinya bagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, itbaq itu namanya itbaq. Itbaq. Sedangkan infitah lawan dari itbaq itu adalah infitah, yaitu sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka, tidak bertemu. Coba kalau kita melafalkan harful mim.
ma, ya. Apa lidah kita tuh kan datar, nggak nyentuh ke langit-langit, tidak mendekati langit-langit bahkan apa jaraknya luar biasa. Ma, na, la, ya al kan jauh, nggak enggak, ya semua datar, lidah kita datar. Atau misalnya ba, sha, ha, ya ra, ya infitah, itu namanya infitah ya. Berarti sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka ya, tidak bertemu. Sifat terakhir ini yaitu sifat idlaq dan ismat. Ini lebih ke bahasa ya sebenarnya, tapi ulama sudah mengarahkan bahwa ini adalah menjadi karakter sebuah huruf. Ya sudah, mereka memasukkan ke sifatul huruf. Ya, lebih ke bahasa. Karena kan kalau bahasa itu kan mereka setiap huruf itu ada timbangannya, ada al-mizannya, ada wazannya, ya. Maka itu lebih ke bahasa sebenarnya. Tapi karena sudah menjadi mayoritas membahasnya bahwa idlaq dan ismat adalah bagian dari huruf sifat tajwid, maka dibahas di bagian tajwid. Apa artinya idlaq? Idlaq itu artinya yang lancar, keluarnya lancar. Harful fa ada 5 huruf. Kita tulis lagi. Ya. Mana tadi, Kak? Oke. Ada harful fa, idlaq ada berapa? Ada 5 ya. Huruf idlaq ini ada 5 ya. Ada 5 huruf. 5. Sedangkan lawannya ya sisanya ya. Fa, firra min lub ya. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ini menurut ulama bahasa bahwa huruf-huruf yang ringan atau enteng diucap adalah 5 ya. Farra min lub. Bukan 6. Farra min lub ya, 6 huruf. Sedangkan ismat ya tidak lancar keluarnya dan juga harus berhati-hati, itu sisanya. Ya, yang tadi 6 ya, maka ismat menjadi 22 huruf ya. 22 huruf. Ini pembahasan kita barusan adalah pembahasan huruf-huruf yang atau sifat-sifat yang berlawanan. Nah, sekarang kita membahas tentang sifat-sifat yang tidak pada lawannya. Yang pertama adalah as-safir. Apa itu? Ya, as-safir. As-safir adalah suara yang berdesir. Ya, suara yang berdesir itu ada 3 huruf. Ya, ada 3 huruf. Ada sad, sin, dan zai. Sad, sin, dan zai. Ya, ada juga sifat al-lin. Di sini al-lin ada yang mengatakan dia sifat, ada yang mengatakan tidak. Al-lin ini adalah yang lembut ya, atau lentur. Ada 2 huruf, ada waw sukun yang sebelumnya fathah atau ya sukun yang sebelumnya juga fathah. Ya, seperti li'ilafi Quraisy, syai', khauf, ya, seperti itu, atau au, ya, itu lin. Ya. Yang ketiga adalah al-istitalah. Istitalah itu khusus untuk harf ad-dad, ya. Khusus untuk harf ad-dad. Harf ad-dad. Apa itu istitalah ini? Istitalah ini dalam bahasa Arab artinya memanjang. Ya, apa yang memanjang sini adalah memelarkan dan menggelayutkan suara mulai dari pangkal salah satu tepi atau pinggir lidah sampai ujungnya. Jadi ketika kita melafalkan huruf dad secara khusus kalau dia dad sukun, dad ya, harf dad. Ya, itu kita gini ya. Lidah kita kan tadi saya mau jelaskan bahwa pinggir kanan atau pinggir lidah kiri atau dua-duanya dia kan ini gini, terus karena di dalam sini ya anginnya sudah sudah tertutup, maka lidah itu ada gerakan sedikit aja, nggak sampai gitu, enggak ya, tapi dia hanya sampai kita merasa itu angin yang kita tahan. Ya, jadi lidah itu agak maju sedikit. Ya, sedikit aja, nggak sampai keluar nongol gitu lidah kita, tapi dia hanya sedikit saja ya. Berikutnya ada at-takrir atau takrir itu khusus untuk huruf ra ya. Takrir itu khusus untuk huruf ra. Khusus untuk huruf ra. Jadi
Takrir ini artinya kan getaran. Jadi ketika kita melafalkan harfur ra, kita cukup menggetarnya satu kali saja, ya, satu kali getaran halus ujung lidah. Berikutnya ada makhraj al-inhiraf. Al-inhiraf ini ada untuk dua makhraj, ada makhraj harful lam, ada makhraj harful lam. صاحبتي طالبتي عادي كلميها، عادي قولي لها انا قاعده ادرس شوي. Ini nggak bisa nulis sayangnya apa karena ketutup di sini, boleh? Nggak bisa. Ada harful lam, ada juga harf ra, ya. Ya, apa itu inhiraf? Inhiraf itu artinya bergeser, ya, bergesernya pengucapan huruf lam atau ra dari makhraj huruf nun. Jadi bergeser, ya. Ada yang mengatakan bahwa gesernya makhraj harful lam ini al, ya. Jadi kalau kita al itu jangan gini, katanya geser ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, ya. Nah, kalau harful ra itu gesernya ya nggak harus gini, jadi dia agak nekuk sedikit. Tapi biasanya harful lam ini inhiraf dia lebih ke makhraj harful lam, karena harful ra dia sudah otomatis dia inhiraf, ya, otomatis dia sudah inhiraf, ya. Bergeser. Berikutnya adalah tafasyi. Tafasyi ini khusus untuk harfus shin. Harfus shin. Shin. Shinnya diapain? Shinnya ya menyebar. Tafasyi itu dalam bahasa Arab, tafasyi atau tafasyal waba, bahwa wabah itu menyebar, ya. Bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut. Ya, jadi kalau kita melafalkan harfus shin beda dengan suara harfus shad. Shad tadi kan safir, tapi kalau shin dia menyebar. Sampai kalau kita tangan kita seperti ini, anginnya berasa bagus mulai. Berasa, gitu ya. Itu harfus shin. Sifat ketujuh adalah sifat al-qalqalah. Al-qalqalah artinya memantulkan suara, ya, suara tambahan. Ada 5 huruf, ya, yaitu qutbujad, ya, atau baju di toko. Baju di toko. Jadi kalau kita melafalkan huruf-huruf qalqalah, aqo, ab, ad, gitu ya. Berikutnya adalah suara gunnah. Gunnah itu artinya berdengung. Itu ada khusus untuk 2 huruf, ada mim dan nun, ya. Yang terakhir ada al-khafa. Al-khafa itu ada untuk dia huruf hawi, ya, huruf-huruf lemah sebenarnya, huruf-huruf lemah. Jadi perlu dipertegaskan. Misalnya kita baca al-qari'ah, ya, al-qari'ah dengan al-qari'ah, jadi haknya mana suaranya? Dia harus dipertegaskan sedikit, al-qari'ah. Kalau kita baca harful mad, ya perlu dipertegaskan, apalagi kalau ujungnya ada hamzah, ya. Itu juga perlu dipertegaskan. Jadi huruf ini termasuk huruf-huruf yang lemah. Jadi ada 4 huruf, yaitu huruful khafa, yaitu huruf-huruf yang lemah. Baik, sekian. Ya, ini penjelasan kita sudah mengupas tuntas, tapi secara kilat, ya. Tentang makharij dan sifatul huruf. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Atau dari kakak moderator boleh mengarahkan teman-teman kita. Silakan. Di kakak moderator atau gimana nih, Kak? Ya, baik Ustazah. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan dari Ustazah Nabila. Jadi tadi kan sudah dipaparkan ya Ustazah terkait dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf. Kalau misalkan kami request nih, Ustazah ambil satu huruf, ambil satu surah, misalkan surah selain surah Al-Fatihah, kan kalau surah Al-Fatihah sudah familiar ya. Misalkan kayak itu surah An-Nas atau surah di juz 30 atau yang Ustazah tahu, nanti biar bisa dipraktekkan makhorijul huruf beserta dengan sifatnya gitu Ustazah. Boleh nggak Ustazah? Ya, bisa sekali. Nggak apa-apa, surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah tidak apa-apa, karena surat Al-Fatihah ini surah yang sangat penting ya. Surat yang sangat penting, di mana ketika kita membacanya, ya kan termasuk
rukun sholat ya. Kalau Fatihahnya nggak benar, maka ya takutnya sholat kita nggak benar, gitu ya, tidak terima, tidak sah. Ya, gitu. Baik. Nah, boleh Ustazah. Baik, saya akan baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, perhatikan makharij hurufnya. Iya, satu sebelum kita mulai ngaji, kalau kita kalau kita pengen mengaji, ya, kalau kan kita sudah belajar makhraj huruf, kita sudah belajar sifatul huruf, ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan adalah cara pelafalan huruf-huruf yang berharakat, fathah, kasrah, atau dhamma. Misalnya nih, saya baca ko, udah bagus sekali, tapi cara fathahnya kurang benar. Saya baca fathahnya kurang benar. Maka perlu diperhatikan bukan makhrajnya, perlu diperhatikan cara fathahnya. Atau misalnya ya, atau misalnya kasrah, ya, dia pelafalan ya, atau misalnya harf ba, misalnya ya, ba kasrah, tapi kita baca bismillah misalnya, dianya bismi, ba-nya dari segi makhraj sudah bagus, mimnya sudah bagus dari segi makhraj dan sifatnya, tapi karena dia nggak semangat gitu ya, atau ba-nya kurang sempurna dari segi pelafalan kasrahnya. Jadi kalau kita melafalkan huruf kasrah di jadi bi gitu ya. Kalau fathah tadi kita membuka rahang a, ba, ta, o, so, do, ya. Bi, ti, itu cara melafalkan fathah dan kasrah. Kalau huruf dhamma, huruf-huruf yang berharakat dhamma, kita memonyongkan bibir kita dan mengerucutkan bibir. Jangan misalnya a'ad dan a'ad, atau alhamdulillah, bukan dia du, alhamdu. Walaupun makhrajnya sudah 100% benar, sifatnya 100% benar, tapi cara pengucapan fathah, kasrah, dhammanya salah, maka tetap terdengarnya salah. Ya. Jadi ini basic juga cara pengucapan huruf-huruf yang berharakat fathah, kasrah, ataupun dhamma. Jadi kalau fathah kita membuka rahang gitu ya. Kalau kasrah kita seperti kita senyum tapi ditarik sedikit ke belakang, b, t, v. Kalau dhammah kita memonyongkan bibir kita dengan mengerucutkan bibir kedua, bibir gitu ya. Baik, kita mulai. Boleh halamannya ditutupin aja, nggak apa-apa, supaya saya bisa lihat wajah teman-teman dengan jelas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan di cara pelafalannya, alhamdulillah insya Allah sempurna. Juga cara pengucapan huruf-huruf yang berharakat fathah, kasrah, dhammah pun insya Allah sudah benar juga. Baik, mungkin di sini ada yang tadi moderator minta untuk kita ngaji bareng. Boleh ngaji bareng? Ya. Boleh ini mengarahkan teman-teman untuk mengaji bersama. Boleh nanti mungkin 3 orang terlebih dahulu, tapi nggak semua surah full. Atau misalnya 3 ayat dulu gitu, jadi di satu surah dibagi 2 gitu, supaya kita bisa dapat misalnya berapa kali diulang surat Al-Fatihah. Ya, boleh Ustazah. Kita mulai dari yang sudah raise hand dulu ya Ustazah ya, boleh ya? Baik. Ya, baik, mungkin bisa dicoba Ibu Ita terlebih dahulu, Ibu atau Kakak Ita, silakan.
Ya, baik. Mungkin saya kasih teknisnya. Yang pertama adalah jangan lupa ta'awudz dan basmalah setiap yang ingin membaca. Yang kedua, bagi yang pembaca pertama, dia akan membaca 4 ayat, sedangkan yang kedua membaca 3 ayat. Ya, jadi yang pertama membaca dari Alhamdulillahirrabbilalamin sampai sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu yang pembaca pertama. Pembaca kedua melanjutkan tapi tetap ta'awudz dan basmalah, ya. Ta'awudz dan basmalah, dan melanjutkan dari ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka dari Ar-Rahmanir-Rahim ya. Dari ihdinas siratal mustaqim, ya, sampai terakhir, ya. Oke, baik, silakan. Tadi siapa? Kak Ita, ya. Silakan Kak Ita. Assalamualaikum, punten. Tadi. Oh iya, baik. Yuk, silakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan syayu. Enggak, syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan rahangnya dibuka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, harful kafnya jangan berlebihan. Yang dia hams. Hams itu hanya desis, ya, yang apa namanya, yang angin yang lembut, ya. Jangan itu berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hams ini akan lebih jelas ketika sukun. Tapi kalau diberharakat tetap ada hams, tapi tidak boleh berlenjang. Ya, enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan ulang lagi. Iyyaka na'budu Jangan ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dia kalau anginnya kebanyakan nanti makhrajnya kurang jelas, ya. Baik, silakan berikutnya. Vicky. Ya, baik. Silakan untuk selanjutnya Kak Ika, boleh? Oke, jangan lupa ta'awudz basmalah langsung ihdinas siratal. Terima kasih Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ketika melafalkan harful ra, jangan ra tebal, jangan buah. Dia kan fathah. Ra dibuka rahangnya. Ra ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil, kan ma fathah ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Apa namanya, gerakan bibir kita standar aja, jangan suiro, jangan boleh bibir kita kemana-mana, enggak. Si udah gini, kasro, si ro gitu aja, siro, jangan suiro, boleh ada gerakan-gerakan yang berlebihan, nanti itu ngaruh ke suara huruf, ya. Siro, to. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak, udah maghdu gitu aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masih, ya, ada gerakan-gerakan di bibi atau di rahangnya yang tidak perlu.
Ya, itu mengaruh ke suara. Seperti tadi nggak langsung bo, yang nggak butuh proses, langsung bo gitu ya. Baik, Fatahullah alaik. Mungkin dua lagi ya, Kak? Siap, baik Ustazah. Ustazah. Baik, selanjutnya silahkan Ibu Syahidah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, A'udzu billahi dengan au, suara ainnya, makhraj ainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang enggak minash. Nah, bedakan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jangan buru-buru ya. Oke, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua harakat saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cantik. Allah alaik, mumtaz. Baik, barakallahu fiki. Baik, lanjut berikutnya. Gimana Ustazah? Ya, lanjut. Siapa lagi? Baik, selanjutnya silahkan Kak Syifa. Kak Syifa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ustazah? Lanjut. Ta'awudz basmalah terus ihdinas shirata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sama beda suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi dodnya tadi kurang istitolahnya ya. Waladh. Istitolahnya kurang, rakhawahnya kurang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi tadi dotnya tadi kurang istitolahnya. Baik, secara umum yang baca barusan bacaannya baik bagus. Mungkin Kak Moderator kita masuk ke sesi tanya jawab ya, soalnya waktunya sudah makin mepet ke maghrib. Siap, baik Ustazah. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya mungkin, atau ada materi yang tadi sudah disampaikan, masih ingin diulang kembali, atau mungkin masih kurang jelas, boleh di kolom chat deh, Kak. Coba. Baik, di sini di kolom chat ada dari Kak Nailah Masruro. Mohon izin dipraktekkan makhorijul huruf so. So? Ya, iya. So. Tidak ada menggunakan bibir ya. Jadi karena makhrajnya kan dari
apa namanya tadi ujung lidah ya. So, si, su, els gitu ya. Ya. Baik. Kemudian ada lagi yang bertanya Ustazah, masih belum jelas tempat keluarnya huruf lo. Lo, lo. Dikeluarin sedikit ujung lidahnya. Lo, wadhibu. Jadi dia menyentuh saja, nggak boleh menekan, menyentuh saja. Jadi supaya suaranya lentur. Kalau kita tekan itu kan keluar angin, gitu nggak? Jadi gitu ya. Baik, sudah bisa difahami ya, Kak Putri Apriani. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ustazah. Ya, silakan. Ya, di sini saya kesulitan huruf lam, masih tebal keluar hurufnya. Lam. Ya, sebenarnya gini ya, semua huruf itu dari sekali duduk mungkin ada yang bisa perbaiki, tapi secara umum masih butuh latihan. Karena selama ini lidah kita kan sudah terbiasa dengan bacaan atau pelafalan huruf yang secara dengan salah ya, gitu ya. Apalagi misalnya kalau ada dialek misalnya ba yang medok atau dal yang medok itu kan nanti kadang-kadang ngaruh juga kan dalam bacaan kita, atau misalnya harful fa dibacanya pa misalnya itu ngaruh ya. Nah, maka butuh upaya, butuh usaha untuk kita bisa memperbaiki huruf-huruf tersebut. Nah, selain kita ikhtiar, kita seperti misalnya ikut daurah seperti ini atau itu ikut kajian tahsin, itu bagus, tapi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan. Ya, karena kadang-kadang saya sudah coba saya sudah latihan, saya sudah belajar sama si A, si B, si C. Ya, tapi kok masih salah-salah terus gitu ya. Nah, itu kita butuh berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kadang-kadang itu yang kita lupa, kita sudah ikhtiar ke sana kemari tapi kita lupa minta ke Allah. Ya, untuk membantu kita dalam proses belajar Al-Qur'an ini, ya kan? Karena kadang-kadang ya itu menurut teman kita bisa ya dalam satu hari bisa, kita berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak benar-benar gitu ya. Sedangkan sudah sudah berguru, sudah banyak guru yang sudah kita banyak berguru, tapi kok masih aja salah ya. Namanya juga huruf Al-Qur'an, huruf-huruf itu kan butuh latihan ya, maka selain kita ikhtiar berguru, kita juga ikhtiar untuk kita berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan kita, membuka hati kita, melancarkan lidah kita. Makanya kan ada doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya. Ini huruf-huruf ini ya karena kadang-kadang ya karena kita bacanya kurang fasih, maka ya bacaan kita tidak benar ya. Tapi kalau kita sudah ikhtiar ya, kita sudah berusaha, insya Allah itu termasuk ya ma'fun anhu, Allah ngampuni gitu ya. Karena kalau kita juga sengaja mengaji Al-Qur'an dengan cara salah, itu dosa. Tapi kalau kita sudah ikhtiar nih, udah berusaha nih, udah ikut daurah, udah ikut kajian tahsin, ya kan, sudah berusaha untuk misalnya setiap hari ada latihan secara khusus, kita bermohon kepada Allah untuk memudahkan lidah kita ini untuk mengucap huruf-huruf Al-Quran, ya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi kadang-kadang ada memang proses ya dari seseorang ke seseorang yang lain, itu prosesnya berbeda gitu ya. Dan juga kesalahan kita pun beda-beda. Ada mungkin yang suaranya dengung terus belum bisa. Ada yang suara makhraj harful ain masih aja salah. Ya, masing-masing punya kesulitannya tersendiri. Tapi semua kita berjihad untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, tapi kuncinya jangan putus asa ya. Jangan ya sudah emang dari sananya udah kayak gitu. Enggak, selama kita ikhtiar, selama kita berdoa, selama kita berusaha, insya Allah Allah akan memudahkan. Nanti ada waktunya kita akan memetik hasil betapa nikmatnya membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, gitu ya. Baik, Ustazah. Ini satu lagi pertanyaannya, Ustazah. Bagaimana cara membedakan antara huruf sin dengan huruf so? Terkadang kalau yang harokatnya mungkin sama-sama fathah itu susah dibedakan. Gimana tuh Ustazah? Enggak, itu kan makanya kenapa kita belajar sifatul huruf, karena setiap huruf itu kan punya karakternya.
Nah, dari kita mengetahui sifatul huruf, maka kita insya Allah tidak akan keliru. Sin sama sod jauh bedanya. Ya, walaupun sama-sama berdesis, tapi ini kan punya sifat isti'la, sedangkan sin tidak punya. Sod punya sifat itbaq, sin tidak punya. Ini sudah memiliki dua karakter ini yang kuat ini, itu sudah membuat huruf sod itu lebih nonjol daripada huruf sin. Huruf sin termasuk huruf lemah karena dominal huruf sin itu sifat-sifatnya lemah. Ya, sedangkan sod dominan sifat-sifatnya kuat. Ya, so sama sa jauh bedanya. So, sa jauh bedanya. Nah, tinggal lagi kita membiasakan. Bukan membiasakan, mendengar bacaan yang baik, ya, dengan yang baik, terus juga bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Gitu ya. Iya, baik Ustazah. Mungkin ini sekali lagi Ustazah pertanyaan dari saya pribadi Ustazah. Ya, kan selama ini kan ketika kita belajar baca Al-Quran, ada beberapa huruf yang memang tidak bisa kita tahan, dalam artian selalu mantul, kayak al, an. Nah, ada beberapa huruf yang memang kita yang seharusnya tidak mantul, tapi dibaca mantul. Nah, itu tips biar tidak memantul itu seperti apa Ustazah? Kita barusan sudah belajar sifat tawassut ya, secara khusus sifat tawassut ini tadi yang biasanya sifat tawassut. Itu al, itu karena kepanjangan. Yang tadinya harusnya tawassut ini malah jadi rokhawah. Karena kan tawassut itu kan ada waktunya ya. Dia udah gitu aja. Alhamdu an'amta itu karena mengaret-ngaret dari ala kepanjangan. Harusnya al-ha. Alhamdu an'amta al-mustaqim. Jadi kita tahu takarannya. Nah, mungkin salah satu syekh yang insya Allah akan bisa membantu teman-teman dalam hal ini, beliau adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Silakan mendengarkan murotalnya di YouTube banyak ya. Ini syekh yang sudah diakui oleh qurra bahwa bacaannya adalah bacaan yang insya Allah bi'idznillah 100% benar ya. Itu dari segi makharijul huruf sampai takaran setiap huruf itu mau panjang pendeknya, setiap huruf ada mizannya itu. Syekh Mahmud Al-Husari, bukan Ansari, Al-Husari, ha sad ra ya, Al-Husari. Itu bacaan beliau seperti tadi saya baca Al-Fatihah. Seperti itu bacanya pelan, dan kalau kita coba perhatikan alhamdu dengan enggak gitu. Alhamdu. Jadi tawassulnya dapat, suara rokhawahnya juga dapat, dan seterusnya gitu ya. Ya, siap, baik Ustazah, terima kasih untuk penjelasannya Ustazah. Baik, karena waktunya tinggal 5 menit lagi ya Ustazah, ya mungkin kami ingin minta closing statement dari Ustazah Nabila. Jadi mungkin secara kesimpulan bagaimana tipsnya dan bagaimana tipsnya biar kita tidak berhenti untuk terus belajar Al-Quran gitu Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk belajar tahsin atau secara khusus makharijul huruf atau sifatul huruf atau tajwid secara umum, itu sebenarnya kita mengikuti perintahnya Allah. Perintah Allah memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang unggul ya. Dengan bacaan yang optimal, yang maksimal, yang terbaik ya. Lalu bagaimana kalau kita pengen baca bacaan yang baik dan optimal dan maksimal yang unggul kalau kita tidak dengan belajar? Ya tentu dengan ada dua cara kita mengenal teori. Ya, seperti tadi kita tahu makhrajnya, dari mana posisinya, itu semua teori. Ya, tapi dari segi prakteknya itu pun tidak kalah pentingnya, walaupun mungkin ada yang mengatakan di masa Rasulullah kan nggak ada ilmu tajwid. Memang tidak ada di zaman Rasulullah ilmu tajwid, tapi mereka mempraktekkan. Tapi di zaman sekarang kita butuh teori agar membantu kita supaya kita bisa mempraktekkannya dengan cara yang benar. Gitu. Terus dalam proses belajar memperbaiki huruf-huruf kita, ada satu cara yaitu kita harus banyak latihan. Harus banyak latihan. Saya dulu dari yang tidak tahu melafalkan huruf dengan cara yang benar sampai sekarang alhamdulillah bisa atau mampu, itu sebenarnya bukan karena tiba-tiba ya, banyak usaha, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah. Kadang-kadang ada dosa ya, gara-gara dosa jadi makhraj kita nggak benar-benar, ya kan?
kita memohon kepada Allah, kita minta ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam proses belajar ini, ya, dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini yang sering terjadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ini bisa membuat kita lebih down. Tapi lihat bagaimana proses kita dari awal. Makanya kalau saya biasanya ketika saya dulu ikut di ma'had Quran, itu sama guru saya pas tahun pertama itu kata beliau, rekam dulu suara kamu. Rekam. Terus pas terakhir udah mau lulus, rekam lagi. Coba katanya membandingkan cara ngaji kamu pertama dengan cara kamu ngaji sekarang. Walaupun terlihat agak tipis sedikit perbedaan, tapi Masya Allah kita melihat hasil perjuangan kita. Ya, kita melihat hasil begadang kita latihan som, latihan huruf-huruf tebal, latihan huruf-huruf yang tadinya kalau saya pribadi dulu suara saya sering dengung. Ya. Alhamdulillah dengan banyak latihan, mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan itu Masya Allah perjuangan luar biasa. Itu ya. Jadi masing-masing punya jalan perjuangannya dan itu adalah semua bernilai pahala. Semua bernilai pahala dan kita harus menikmati. Jangan merasa kok benar-benar enggak. Kita menikmati setiap, karena ketika kita selalu bersama Al-Qur'an, itulah di mana setan itu nggak senang kalau kita latihan, itu nggak senang. Malah yang ada yang merasa timbul kita tuh nggak bisa, nggak mampu gitu ya. Sedangkan setiap kita melafalkan atau latihan itu, walaupun kita latihan satu huruf Al-Quran, itu insya Allah nikmatnya luar biasa. Ya, selain nikmat, pahalanya pun juga kebaikan-kebaikan dari setiap huruf yang kita latihan itu, insya Allah berlipat-lipat insya Allah. Jadi tetap semangat belajar Al-Quran, belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf, belajar ilmu tajwid yang masih berkaitan dengan Al-Quran. Karena insya Allah ya level yang kita mau bukan hanya level yang terendah, tapi kita insya Allah al-mahiru bil Quran, yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia insya Allah setara dengan malaikat al-kiram al-barara. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut, dan jangan lupa luruskan niat dalam proses belajar Al-Quran ini, karena seringkali setan itu tidak senang kalau kita selalu bersama Al-Quran. Maka karena makin kita dekat dengan Al-Quran, keberkahan yang berlimpah-limpah akan hadir dalam kehidupan kita, maka setan itu tidak senang. Pasti banyak sekali ujiannya, pasti banyak sekali godaannya, tapi tetap semangat, ingat kita memperbaiki bacaan kita, itu karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan sharing kita sekilas ya hari ini, Masya Allah, ngebut ya, makharijul huruf, sifatul huruf yang biasanya berjam-jam sampai berhari-hari atau berbulan-bulan belajarnya, ini dalam 1 jam kita mengupas tuntas tapi secara ringkas. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Apabila ada kebenaran atau manfaat itu semata-mata dari Allah. Apabila ada kesalahan atau salah ucap itu dari diri saya dan syaitan. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, baik, Masya Allah Ustazah. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya hari ini. Quote yang saya dapat hari ini, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing kita dalam belajar Al-Quran punya kesulitan masing-masing. Tapi yang terpenting adalah jangan patah semangat. Karena kita ingin menggapai tempat yang tertinggi dalam belajar Al-Quran. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, ada sedikit yang ingin kami sampaikan atau ada informasi yang ingin kami sampaikan, boleh di-sharing. Baik, sedikit informasi Ustazah Nabila dan teman-teman semuanya, bahwa kami LBQ, Lembaga Baca Quran Lasnas Dewan Dakwah, saat ini kita sedang ada program atau membuka kelas tahsin baca Al-Quran, ada offline dan online. Untuk offline atau tatap muka, kita alhamdulillah sudah mulai ada kelas offline. Tempatnya di Rawamangun, di depan Makam Jayakarta ya. Mungkin nanti informasi lebih jelasnya bisa hubungi di IG kami atau di kontak person kami. Kemudian kami juga buka program kelas tahsin secara online. Kalau online ini ada di hari Kamis ba'da subuh. Jadi bagi teman-teman semua mungkin yang ingin belajar Al-Quran lebih baik lagi, ingin lebih mengkaji tentang Al-Quran, mungkin bisa ikut program LBQ kami di kelas online ataupun offline-nya. Kemudian kami juga di pertengahan Ramadan ini, insya Allah sedang buka
program pesantren lansia. Lansia kalau ini memang khusus untuk ibu-ibu atau bapak yang memang usianya 40 tahun ke atas. Nah, program lansia ini kita adakan insya Allah dari tanggal 14, 15 sampai 16 April 2022 ya, atau bertepatan dengan di pertengahan bulan Ramadan. Di sini nanti ilmu yang akan kita dapatkan tentunya insya Allah ada tahsin Al-Quran, belajar tahsin, kemudian insya Allah kita akan belajar bagaimana pengurusan janais, kemudian ada juga ilmu tentang waris, dan juga beberapa ilmu lainnya. Jadi mungkin di antara teman-teman yang memang ingin bergabung dalam pesantren lansia ini, atau mungkin ingin mengajak orang tuanya, ayah, ibu, ataupun kerabat terdekatnya, bisa ikut program Ramadan ini, insya Allah. Baik, terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya hari ini. Kami mohon maaf untuk yang tadi raise hand, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak bisa kami perkenankan untuk dipraktekkan bacaannya karena memang keterbatasan waktu yang kita miliki. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengadakan daurah Al-Quran seperti ini lagi, dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiah, kemudahan urusan, serta keberkahan rezeki, baik pun untuk Ustazah Nabila serta kami semua. Baik, kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf selaku panitia dari LBQ apabila ada salah kata, salah perbuatan, mungkin yang disengaja ataupun yang tidak disengaja kepada rekan-rekan semuanya. Pada Ustazah Nabila kami mohon maaf juga. Kita tutup juga dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.